Apa kabar? Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Di kesempatan kali ini, aku mau ngasih informasi mengenai perbedaan bercanda dengan bullying. Tapi, sebelum masuk ke dalam itu, aku akan menjelaskan apa itu bercanda dan adab dalam bercanda, lalu apa itu bullying dan contohnya, kemudian perbedaan bercanda dengan bullying. Oke, apa itu bercanda dan adab dalam bercanda? Siapa yang tidak suka bercanda? Semua orang dari segala usia dan bermacam latar belakang menyukai hal ini meski hanya berupa guyonan kecil. Lalu, apa sih bercanda itu? Menurut KBBI, bercanda adalah bertingkah, berkelakar, dan bersanda gurau. Jika bercanda sesama teman, maka semua pihak haruslah merasa senang tanpa ada yang merasa tersakiti. Lalu, bagaimana adabnya? Pertama, perhatikan siapa lawan bicaramu. Kedua, sesuaikan candaanmu dengan usia lawan bicaramu. Yang ketiga, perhatikan kondisi perasaan lawan bicaramu. Dan keempat, perhatikan dan hindari kalimat sensitif dalam candaanmu. Lalu yang terakhir, hindari kalimat sarkastik dalam candaanmu. Lalu, apa itu bullying? Bullying merupakan tindakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berpengaruh terhadap orang lain, dan biasanya dilakukan secara terus-menerus, seperti pada contoh video berikut ini. Kemudian, apa itu bullying? Dan perbedaannya dengan bercanda. Bercanda dan bullying memang beda tipis, bahkan seringkali dianggap sepele dan berlindung di kata, ya elah gitu doang baper, padahal bisa berdampak buruk bagi objek diajak bercanda. Maka dari itu aku akan menjelaskan perbedaannya. Pertama, bullying menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan ini bukan karena tersinggung, melainkan karena merasa terganggu. Lalu, yang terakhir, hanya memuaskan satu pihak saja. Ya namanya bercanda, harusnya semua orang bisa merasa puas dan merasa lucu. Jika hanya satu saja merasa puas dan yang lain menjadi bulan-bulanan, maka itu bisa disebut dengan bullying. Nah, setelah aku menjelaskan apa itu perbedaan bercanda dan bullying, maka bisa disimpulkan, bercanda pun ada adabnya, supaya kamu tidak salah dan lebih berhati-hati dalam bercanda dan kamu mengerti pengertian bercanda dan bullying. Perilaku bullying harus dihentikan. Timbulkanlah rasa damai dan kasih. Demikianlah yang bisa aku sampaikan. Sekian dan terima kasih. Hai teman-teman Instagram semua, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, gue mau ngasih informasi nih buat kalian semua, terutama kalian yang sering ngalamin masalah kulit di wajah. Nah, gue bakal ngasih tahu nih gimana sih caranya dan apa aja step-step yang bisa kalian lakuin buat ngerawat wajah supaya gak gampang nimbulin masalah kulit di wajah, kayak jerawatan, kulit gusam, dan lain-lain. Gak cuman itu, gue juga mau ngasih tahu nih apa aja sih manfaat yang kalian dapat dari merawat wajah. Langsung aja kita ke step-stepnya yuk. Nah, ini dia yang pertama. Hal yang paling dasar yang wajib kalian lakuin itu cuci muka. Maksimal 2 hari sekali ya. Terus kalian juga harus ngeringinnya pakai handuk bersih atau bisa juga pakai tisu. Ngelapnya jangan digeser ya, ditep-tep aja perlahan. Yang kedua, jangan pakai makeup yang berlebihan atau tebal. Kenapa sih nggak boleh? Soalnya kalau kalian pakai makeup tebal, apalagi pakainya setiap hari, itu bisa nyumbat pori-pori kalian dan menyebabkan produksi minyak berlebih. Kalau kalian habis pakai makeup, jangan lupa double cleansing juga ya sebelum tidur. Nah, yang ketiga, lindungi wajah kalian dari sinar matahari langsung, karena paparan sinar matahari bisa meningkatkan peradangan dan kemerahan pada kulit kalian, sehingga bisa menyebabkan jerawat. Atau kalau kalian mau keluar rumah, kalian wajib pakai sunscreen ya, biar wajah kalian gak kena paparan sinar matahari langsung. Nah, yang terakhir nih teman-teman, kalian juga harus ngejaga kebersihan di lingkungan kamar kalian, seperti mencuci sarung bantal, spray, dan handuk yang kalian pakai. Karena kain-kain yang biasa kalian gunain itu lama-kelamaan akan muncul bakteri dan bisa mentransfer ke muka kalian bakterinya. Terus nimbulin jerawat deh. Gak cuman itu teman-teman, merawat wajah juga banyak manfaatnya loh. Kalau tadi gue udah bahas step-stepnya,
Sekarang gue mau ngasih tahu nih beberapa manfaat yang kalian dapat dari merawat wajah. Nah, beberapa manfaat yang bakal kalian dapat dari merawat wajah itu, yang pertama, kalian bakal terhindar dari masalah kulit. Hal ini juga bisa mencegah datangnya masalah kulit kayak jerawat, komedo, dan kulit kusam. Wajah yang dirawat juga bisa meningkatkan rasa percaya diri loh. Kalian juga bisa banget memperlambat proses penuaan dengan cara merawat wajah. Jadi, merawat wajah itu sangat mudah dan penting dilakukan sejak dini, bukan? Prosesnya yang dilakukan sendiri dan mudah, dan juga kegiatan ini merupakan kegiatan yang banyak sekali manfaatnya, terutama untuk diri kita sendiri. Segitu dulu ya teman-teman informasi yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Bye-bye. Hai semuanya, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua ya. Oh ya, gimana nih kabar kalian pada kesempatan kali ini? Gue harap semuanya dalam keadaan baik ya. Oh ya, gue pengen nanya nih sama kalian. Kalian pernah gak sih mengalami perasaan sedih atau trauma karena gagal dalam suatu hal? Perasaan tersebut dapat menimbulkan luka, bahkan trauma bagi penderitanya loh. Maka dari itu, saya Agnes Aspa Putri Pratama, saya akan membahas tentang self-healing. Menurut ilmu psikologi, self-healing merupakan proses penyembuhan yang hanya melibatkan diri sendiri untuk bangkit dari penderitaan yang pernah dialami dan memulihkan diri dari luka batin. Kalian pasti pada ingin tahu kan sebenarnya apa sih tujuan dari self-healing itu sendiri? Nah, tujuan dari self-healing itu sendiri yaitu pertama, kalian dapat memahami diri kalian sendiri dengan melakukannya self-healing. Yang kedua, kalian dapat menerima ketidaksempurnaan diri kalian. Dan yang ketiga, kalian dapat membentuk pikiran positif dari apa yang telah terjadi. Setelah membahas pengertian, membahas tentang tujuan dari self-healing juga, pasti kalian bertanya-tanya kan, sebenarnya bagaimana sih cara-cara yang dapat dilakukan untuk melakukan self-healing itu sendiri. Nah, ada beberapa cara yang dapat kalian lakukan untuk melakukan self-healing. Yang pertama, kalian bisa memulai dengan self-acceptance atau menerima diri sendiri. Kok menerima diri sendiri sih? Menerima diri sendiri itu sangat dibutuhkan untuk melakukan self-healing loh. Dengan begitu, kamu dapat menjadi diri sendiri dan mungkin kamu bisa menjadi lebih baik, bahkan dapat menerima segala kekurangan yang ada di dalam diri kamu. Nah, yang kedua, kamu bisa memulai dengan memaafkan diri sendiri. Hidup dengan rasa bersalah terus-menerus hanya akan merugikan diri sendiri. Itu hanya dapat mencegah kamu untuk hidup bahagia. Yang ketiga, kamu bisa melakukan dengan kegiatan yang positif. Kegiatan positif seperti apa sih? Nah, kalian bisa melakukan kegiatan positif seperti membaca buku dengan akhiran cerita yang bahagia, atau kalian bisa mendengarkan musik yang ceria, atau bahkan kalian bisa meminta teman-teman kalian untuk menceritakan sebuah lelucon, atau bahkan cerita yang lucu loh. Yang keempat, kalian bisa tidur yang cukup. Loh, kok tidur yang cukup sih? Jangan salah, tidur merupakan salah satu proses dari self-healing tahu. Karena tidur yang cukup dapat memperbaiki suasana hati kalian. Saya juga pernah mendengar sebuah quotes atau kutipan yang isinya Don't blame, forgive, all healing is self-healing dari Albert Schweitzer, yang mana artinya jangan menyalahkan, memaafkanlah, semua penyembuhan adalah penyembuhan diri sendiri. Maka dari itu, self-healing sangat penting bagi diri kita, karena penyembuhan terbaik itu adalah penyembuhan dari diri sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Pasti kalian bingung kan, dia mau ngapain sih di video kali ini? Hari ini gue bakal ngasih informasi ke kalian semua tentang maraknya perilaku bullying khususnya di kalangan remaja. Sebelumnya, dalam pembahasan kali ini ada 3 poin penting, yaitu apa sih itu bullying? Lalu, bentuk-bentuk bullying ada apa aja? Dan yang terakhir, faktor apa nih yang mempengaruhinya? Prevalensi perilaku bullying memang terus meningkat dari tahun ke tahun, hingga menimbulkan dampak baik dari pelaku maupun korban. Bullying sendiri didefinisikan sebagai tindakan perilaku kekerasan yang bersifat agresif, di mana baik antara individu ataupun kelompok dengan tujuan untuk
menyakiti, sampai dengan mengasingkan pihak lain loh. Selanjutnya ada bentuk-bentuk bullying. Bentuk bullying yang pertama yaitu bentuk bullying secara fisik, di mana terjadinya kontak fisik secara langsung oleh pelaku ataupun korban. Contohnya dengan memukul, mendorong, serta merusak barang milik korban. Lalu jenis yang kedua yaitu bullying secara verbal. Ternyata jenis ini merupakan jenis bullying yang sering umum digunakan. Contohnya dengan mengejek, menghina, serta mencaci maki seseorang. Dan yang ketiga yaitu bullying secara sosial. Dan ternyata jenis bullying ini juga sangat berbahaya karena dapat merusak mental fisik seseorang. Contohnya dengan mempermalukannya di depan umum sampai dengan memunculkannya di dunia pertemanan loh. Dan yang terakhir ada cyberbullying. Jenis bullying ini merupakan jenis bullying yang dilakukan untuk memberikan komentar-komentar negatif di akun media sosialnya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi, faktor keluarga dan teman sebaya, di mana para remaja merasa tidak mendapat perhatian penuh dari orang tuanya, dan remaja pun juga merasa salah masuk dalam dunia pertemanan, sehingga remaja tersebut melakukan tindakan bullying di luar lingkungannya terhadap seseorang yang dianggap lemah dari dirinya. Jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah apabila bullying yang diatasi dan dapat dihindari, mungkin dari faktor keluarga dan faktor teman sebaya harus dilakukan dengan kondusif dengan baik, sehingga perilaku bullying dapat dihindari juga. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Halo semuanya, apa kabarnya nih? Gue harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Gue mau nanya deh, di antara kalian, siapa yang pernah mengalami sleep paralysis? Pasti banyak dari kalian yang mengira bahwa sleep paralysis itu terjadi karena ketindihan makhluk halus kan? Tenang guys, itu semua nggak benar. Sebenarnya kejadian ini bisa dijelaskan secara medis. Di sini, gue akan ngasih informasi ke kalian semua tentang sleep paralysis, mulai dari yang pertama, apa itu sleep paralysis, yang kedua, apa penyebabnya, dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasinya. Yuk disimak ya informasi dari gue. Sleep paralysis merupakan suatu bagian dari fase tidur yang belum sempurna, yaitu gangguan tidur yang menyebabkan ketidakmampuan seseorang untuk bergerak saat tidur ataupun bangun tidur. Kejadian ini ditandai dengan sesak nafas seperti dicekik, tubuh susah bergerak dan tidak bisa berbicara. Setelah kalian tahu apa itu sleep paralysis, kalian juga harus tahu penyebabnya nih. Saat kalian tertidur, kalian akan memasuki fase tidur REM. Di fase ini, kalian mulai bermimpi dan otot tubuh kalian akan diistirahatkan atau diberhentikan. Nah, ketika kalian tiba-tiba terbangun pada saat fase tidur REM kalian belum selesai, disitulah kalian akan mengalami yang namanya sleep paralysis. Kenapa? Karena otak belum siap mengirimkan sinyal bangun, sehingga tubuh kita masih dikondisikan dalam keadaan setengah tidur dan setengah sadar. Itulah mengapa kita akan merasakan tubuh kaku, sulit berbicara, dan sulit bernafas saat kita mengalami sleep paralysis. Beberapa studi juga menyebutkan bahwa sleep paralysis bisa disebabkan oleh pola tidur yang kurang teratur, posisi tidur yang tidak nyaman, riwayat keluarga, insomnia, dan tekanan psikologi. Nah, seandainya nih ya, suatu saat nanti kalian mengalami sleep paralysis, gue kasih tahu nih cara mengatasinya. Saat kalian mengalami kejadian itu, jangan panik dan coba tenangkan pikiran kalian. Pahami bahwa sleep paralysis adalah gangguan tidur yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan hal mistis. Ingatkan diri kalian bahwa kejadian ini bersifat sementara dan akan segera berakhir setelah beberapa menit. Yang bisa kalian lakukan, 1. Tarik napas dalam-dalamnya dan keluarkan dengan paksa. Kedua, bisa juga dengan menggerakkan ujung jari tangan atau kaki untuk membantu kalian tetap terjaga dan terlepas dari sleep paralysis. Oke, udah semuanya nih gue jelasin tentang sleep paralysis ke kalian. Gue mau ngingetin lagi kalau sleep paralysis terjadi karena fase tidur yang belum sempurna. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan hal mistis. Walaupun terkadang sleep paralysis dibarengi dengan mimpi buruk dan hal mistis, tapi itu semua tidak nyata. Itu semua hanyalah hasil dari halusinasi kita sendiri. Semoga informasi yang gue kasih bisa membuat kalian
mencegah terjadinya sleep paralysis. Dan kalaupun terjadi, kalian sekarang udah tahu kan gimana cara mengatasinya? Bye! Halo teman-teman, gimana kabarnya? Gue harap dalam keadaan baik-baik aja ya semua. Pertama-tama, gue mau kenalin diri gue nih. Kalau kata pepatah sih, tak kenal maka tak sayang. Kenalin, nama gue Natalia Disela Putri. Kalian bisa panggil gue Lia. Siapa nih di antara kalian yang sedang menginjak usia 20-an? Pastikan kalian sedang mengalami perubahan atau rintangan. Berarti kalian lagi di fase yang dinamakan quarter life crisis. Di video kali ini, gue mau ngasih tahu tahapan dan cara yang bisa kalian lakuin. Apa aja sih tahapannya? Apa aja sih caranya? Tapi tar dulu. Jika kalian sedang di fase sulit menentukan jalan, pilihan hidup atau ragu menentukan jalan, sekaligus ingin keluar dari mental breakdown atau menghindari fase krisis kehidupan saat ini, ya, kalian bisa nonton tayangan berikut ini. Gua harap kalian bisa ngambil sisi positifnya ya setelah kalian menonton video tayangan ini. Sekitar. Nah, gua kasih tahu nih. Langsung aja gua kasih tahu caranya. Yang pertama, kalian harus melatih kesabaran dan biarkan semua yang mengalir apa adanya seperti air. Jangan patah semangat ya guys. Yang kedua, jangan bandingkan diri kalian dengan orang lain karena setiap orang mempunyai jalan kehidupan yang berbeda-beda. Yang ketiga, ubah keraguan dan pikiran kalian menjadi tindakan agar kalian bisa mampu melangkah ke arah yang lebih baik. Contohnya itu kayak anak tangga, dia terus naik ke atas. Ayo kalian berani ngambil tindakan untuk melangkah, usir itu keraguan. Lalu, nggak mau kan kalau hidup kalian stuck di situ aja guys? Oh iya, gue mau kasih tahu nih, kalian perlu rutin berolahraga juga loh, agar tubuh dan pikiran kalian itu fresh. Banyak kok olahraga yang bisa kalian lakuin di rumah. Itu contohnya kayak lari atau jogging kecil-kecilan. Kalian keliling komplek itu udah termasuk olahraga loh guys. Lalu yang kedua, kalian bisa lakukan push up di rumah atau di teras halaman. Yang ketiga, kalian bisa lakukan sit up. Lalu yang keempat, kalian bisa lakukan itu skimming di rumah atau di halaman rumah bersama teman-teman atau bersama orang kesayangan misalkan. Lalu yang terakhir itu kalian bisa lakukan yoga. Apa sih yoga? Gue gak bisa yoga nih. Kalian tonton aja di YouTube tutorialnya, banyak kok cara-caranya. Jadi itulah tips yang gue sampaikan, yang gue kasih. Semua sangat mudah dilakukan bagi setiap orang. Banyak sekali manfaatnya, terutama untuk diri kita sendiri dan orang-orang di sekelilingnya. Tapi gue mohon setelah ini kalian bisa lakuin dan kalian pikirin setelah kalian menonton video tayangan gue ini ya. Kapas terhembus angin ringan, sejuk terasa angin pantai. Lebih bahagia dalam perjuangan daripada dalam santai-santai. Sekian informasi yang gue sampaikan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua sehat selalu dan diberikan perlindungan senantiasa, dijauhkan dari COVID ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini gue pengen membahas tentang gadget. Ya, gadget, karena kita akan membahas beberapa dampak buruk dari gadget, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Ya, masa pandemi membuat orang menjadi berkecenderungan pada gadget. Mereka selalu memainkan gadget setiap saat, dimanapun, karena memang jarang berinteraksi. Jadi, mau tidak mau, semua hal harus dilakukan secara online atau bisa disebut lewat gadget. Jadi, selama masa pandemi ini, kita banyak melakukan kegiatan atau aktivitas pada online atau gadget, mulai dari sekolah, berbelanja, bahkan hingga bersapa dengan keluarga. Pada saat lebaran kemarin misalnya, kita cenderung memanfaatkan teknologi untuk menghindarkan kita dari virus. Itu ada baiknya, namun di sisi lain ada keburukan dari gadget tersebut. Ya, kita bisa tahu sendiri, kita bisa lihat dari cara kita dalam bersosial media. Masyarakat kita cenderung menggunakan gadget untuk hal-hal yang sebagian positif, sebagian juga negatif. Bisa kita bilang agak balance, namun tidak selalu seperti itu. Jadi pada kali ini saya akan menyampaikan bahwa dampak gadget tidak selamanya buruk, namun ada baiknya juga. Dan dampak buruk dari gadget salah satunya adalah dengan cara kita melontarkan hate speech atau kata-kata kebencian terhadap orang lain. Itu salah satu dampak buruk dari bermain gadget. Selain itu, ada dampak buruk lain dari gadget.
yaitu bisa membuat kesehatan kita atau imun tubuh kita itu berkurang, mulai dari mata. Mata kita bisa rusak karena gadget, keseringan bermain gadget bisa mengubah pola tidur kita. Kita jadi cenderung tidur lebih lama dari biasanya karena kita asik bermain dengan gadget. Lalu dari mata juga akan timbul rasa sakit karena bisa menjadi minus. Dan selain itu, dari gadget kita juga dapat menjadi seseorang yang tidak peduli sekitar karena kita asik bermain gadget sampai kita tidak memperdulikan sekitar kita. Bahkan kita bisa lupa. Sekian topik gadget yang saya berikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.